Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? May Allah bless you. Oke, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab kedua, yakni dengan tema hadis sebagai sumber hukum Islam. Oke, mohon maaf barangkali ada beberapa kelas yang mungkin materi bab 2 ini sudah diajarkan. Ini bisa menjadi bahan review materi, dan untuk kelas yang belum diajarkan ini bisa menjadi tambahan wawasan baru berkaitan dengan hadis karena tema dalam semester 2 ini fokus semua tentang hadis. Kalau pertama kemarin kita sudah membahas tentang hadis, sunnah, khobar dan athar, maka bab 2 ini kita memasuki tema baru, yakni hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai preface atau sebagai pengantar, hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan hadis juga sebagai pelengkap dan penyempurna hukum-hukum di dalam Al-Quran, baik yang bersifat tafsil, mentafsili dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, kemudian juga mentaklid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, serta mentakhsis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat am atau bersifat umum. Jadi fungsinya adalah tafsil, memperinci, kemudian juga membatasi serta mengkhususkan. Ini juga sudah pernah kita bahas dalam semester 1 tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berikutnya kita membahas di sini kan tadi judulnya adalah hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, menilik fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka penting bagi kita untuk mengetahui asal usul hadis, atau bisa juga disebut dengan asal usul perkembangan hadis hingga sekarang. Kita bisa melihat produk-produk hadis dalam sebuah kitab atau dalam beberapa bentuk kitab, baik dari kitab sahih yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim maupun dari kitab-kitab hadis yang lain. Nah, di sini untuk hadis sebagai sumber ajaran Islam itu terfokus pada sejarah perkembangannya. Nah, sejarah perkembangan hadis dalam pendapat Hasbi As-Siddiqi itu ada 7. Selain Hasbi As-Siddiqi ada siapa saja? Nah, ulama-ulama yang lain itu menyatakan ada yang 5, kemudian ada yang menyatakan 6 dan ini Hasbi As-Siddiqi menyatakan ada 7 periode yang harus kita ketahui. Nah, 7 periode atau 7 masa terkait dengan perkembangan hadis. Yang pertama adalah pada masa Nabi, maksudnya pada masa Nabi Muhammad sebagai pengeluar, bukan pengeluar, maksudnya adalah sebagai sumber hadis yang pertama, yakni Nabi Muhammad itu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa sahabat kecil dan tabi'in, pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, pada masa pentashihan dan penyusunan kaidah hadis pada abad keempat sampai dengan 656 Hijriyah, serta yang terakhir 656 Hijriyah hingga sekarang. Nah, itu adalah 7 periodisasi yang harus kalian ketahui. Selanjutnya di sini kita akan masuk pembahasan secara detail dari masing-masing periodisasi yang sudah kita uraikan tadi. Yang pertama adalah pada masa Nabi. Pada masa Nabi ini disebut dengan periode Asr al-Wahyi wat Taqwim, yakni masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Nah, di sini para sahabat menerima hadis dengan 2 metode, yakni secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung maksudnya gimana? Secara langsung adalah sahabat ini menerima hadis dari Nabi dengan cara mengikuti berbagai bentuk dakwah Nabi, baik dalam khutbah, ceramah maupun dalam majelis-majelis taklim yang lain. Nah, berikutnya secara tidak langsung maksudnya adalah para sahabat memperoleh hadis Nabi dari sahabat yang lain, dalam arti tidak langsung mendengar dari Rasul sendiri. Nah, berikutnya pada masa Nabi ini kepandaian atau kemahiran dalam hal literasi atau baca tulis itu masih
sangat minim ya. Maka pada masa ini hadis itu disampaikan dengan cara hafalan, kemudian juga dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada masa ini belum ada inisiasi untuk penulisan hadis, baru pada tahap aplikatif ya, pengamalan dan juga menghafal. Yang selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini disebut dengan Asar at-tasabbut wal iqlal minar riwayah, atau masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Di sini maksudnya bagaimana? Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis ini dibatasi. Mengapa demikian? Ya, karena khususnya Umar ya, Sayyidina Umar ini khawatir ya apabila teks-teks hadis yang nantinya ditulis atau disebarkan itu tercampur dengan teks-teks Al-Quran, sehingga pada masa ini diminta untuk mengerahkan perhatian dalam hal menyebarluaskan Al-Quran. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini para sahabat menyampaikan hadis melalui dua cara, yakni secara bil lafzi dan bil makna. Bil lafzi maksudnya adalah menyampaikan hadis yang lafal dan maknanya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Sementara bil makna berarti menyampaikan makna yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dengan bahasa yang berbeda. Apakah boleh seperti ini? Tentu saja boleh, selama makna yang disampaikan tidak melenceng dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Pada masa ini sudah mulai berkembang ya, hadis sudah mulai berkembang dan meluas ya, periwayatan hadis sudah mulai berkembang dan meluas sampai ke Spanyol. Nah, maka pada masa ini pula para sahabat besar itu sudah mulai tersebar ke berbagai daulah Islamiyah ya, Damaskus, Syria ya, sampai ke Spanyol tadi ya, sehingga secara otomatis hadis-hadis juga tersebar ya, hadis-hadis juga tersebar ke wilayah tersebut. Nah, hal ini yang kemudian menggerakkan para sahabat kecil untuk mencari jejak-jejak para sahabat besar dalam upaya mencari hadis-hadis. Nah, jadi di situ. Jadi tujuannya sahabat kecil dan para tabi'in itu mencari para sahabat besar dengan tujuan untuk mencari hadis-hadis. Ya, karena kondisi yang demikian tadi. Nah, setelah wafatnya sahabat Ali, selanjutnya umat Islam ini terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan Syiah, kemudian golongan Khawarij, dan juga golongan Jumhur atau golongan pemerintah. Nah, terpecahnya beragam umat Islam tersebut selanjutnya memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan palsu yang berasal dari Rasulullah, atau bukan keterangan palsu ya, maksudnya mendatangkan hadis-hadis, bukan hadis, keterangan-keterangan palsu yang mendukung golongan mereka. Nah, maka kemudian disebut dengan hadis-hadis palsu ya, dan kemudian hadis-hadis ini disebarkan kepada masyarakat. Nah, jadi untuk mendukung beragam golongan tadi, Syiah, Khawarij, itu kemudian mereka untuk kepentingan mereka sendiri, lalu mereka itu membuat hadis-hadis palsu yang mendukung golongan mereka. Yang selanjutnya pada abad kedua dan ketiga Hijriah ini disebut dengan Asrul Kitabah wat Tadwin, atau masa penulisan dan pembukuan. Nah, di sini sudah ada penulisan dan pembukuan secara resmi yang diinisiasi oleh pemerintah. Masa pembukuan secara resmi ini dimulai pada abad kedua Hijriah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menyadari bahwa pada masa itu sudah banyak sekali para periwayat hadis yang meninggal.
Nah, maka beliau segera bergegas ya untuk memerintahkan rakyatnya pada masa itu, baik dari khususnya bagi kalangan ilmuwan ya, ahli ilmu atau ahli hadis, untuk segera membukukan hadis-hadis. Yang pertama ini ada Abu Bakar Ibnu Hazim. Ini diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis yang berasal dari Amrah binti Abdirrahman dan juga hadis yang berasal dari Al-Qasim bin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya ya, beliau juga mengirimkan surat-surat kepada gubernur yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, di antara ulama besar yang membukukan hadis adalah Abu Bakar Muhammad Az-Zuhri, yang merupakan seorang tabi'in yang ahli dalam fikih. Jadi intinya pada abad kedua dan ketiga Hijriah ini sudah dimulai dilakukan penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang diinisiasi oleh pemerintah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya masa pentashihan dan penyusunan kaidah hadis. Nah, abad ketiga Hijriah ini merupakan puncak usaha pembukuan hadis. Di sini sudah banyak sekali para ahli ilmu ya yang sudah mulai hijrah atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam upaya mencari hadis. Nah, pada awalnya ulama yang mengumpulkan hadis ini hanya terbatas pada kotanya masing-masing. Nah, Imam Bukhari ini sebagai pionir atau penggagas yang meluaskan daerah lawatan untuk pencarian hadis ke berbagai penjuru daerah, diantaranya Kemaru, Naisabur, dan lain-lain selama 6 tahun, dan juga sebagai langkah untuk menyempurnakan kitab sahih yang dimilikinya. Nah, selanjutnya setelah banyak terjadi pemalsuan dan pengacau hadis, para ulama pun mengambil 2 langkah. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu rijalul hadis, yakni ilmu yang membahas tentang keadaan rawi, asal-usul rawi, kemudian juga tempat domisilinya dan lain-lain, serta memisahkan hadis dari yang sahih, hadis ya yang bersifat sahih dari yang bersifat dhaif. Nah, selanjutnya ya ini ada ulama ya yang mulai menyaring dan membedakan hadis-hadis yang sahih dan tidak, yakni adalah Ishaq ibnu Rahawai, yang selanjutnya diikuti oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim. Nah, selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, selanjutnya muncul juga ya imam-imam yang lain, diantaranya Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai, yang selanjutnya dikenal dengan Kutubul Khamsah, dan yang terakhir ini ada Ibnu Majah yang menyusun kitab sunannya ya, sehingga jumlahnya ada 6 kitab ya, ada 6 kitab yang disebut dengan Kutubus Sittah ya, yang kita kenal sampai sekarang ini. Selanjutnya yaitu pada abad keempat sampai dengan 656 Hijriah, ini dimulai pada Daulah Abbasiyah angkatan kedua. Pada abad keempat ya, pada abad keempat ini para ulamanya bisa disebut sebagai ulama mutaakhirin, sementara yang abad sebelumnya tadi disebut dengan ulama mutaqaddimin. Nah, ciri khas dari ulama mutaakhirin ini adalah mereka lebih banyak untuk menukil atau mengutip dari kitab-kitab induk yang ada sebelumnya. Nah, pada masa ini kitab-kitab sahih yang muncul diantaranya adalah Sahih Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Mustadrak Al-Hakim. Usaha-usaha ulama yang dilakukan pada periode ini, yang pertama yaitu mengumpulkan kitab Sahih Bukhari dan Muslim ini ke dalam sebuah kitab yang kemudian disebut dengan Jami'us Shahihain. Yang kedua juga mengumpulkan hadis-hadis dalam 6 kitab, jadi 6 kitab induk yang sudah kita bahas pada abad kedua dan ketiga tadi, ini dijadikan satu yang disebut dengan kitab Mashabihus Sunnah. Mohon maaf, maksudnya kitab Tajridus Shihah. Dan yang ketiga juga mengumpulkan hadis-hadis yang yang terdapat dalam berbagai kitab ya. Jadi selain kitab 6 itu ada Mashabih As-Sunnah, dan
yang terakhir mengumpulkan hadis-hadis hukum dan menyusun kitab-kitab atrof. Yang berikutnya pada abad 656 Hijriah hingga sekarang ini dinamakan dengan Asr Ahdus Syarhi wal Jami' wat Takhrij wal Bahs, yaitu masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan dan pembahasan. Pada masa ini muncul usaha mengumpulkan hadis yang terdapat dalam kitab yang sebelumnya dari kitab-kitab yang sebelumnya, baik kitab induk maupun kitab-kitab yang selanjutnya yakni yang kitab sahih yang selain kitab induk. Itu ada berbagai jenis kitab yang diantaranya adalah kitab Zawaid, kemudian juga kitab Jami' al-Masanid dan sebagainya. Pada masa ini juga ulama berusaha menerangkan tempat-tempat pengambilan hadis dan nilai-nilai dalam kitab hadis tertentu atau disebut dengan takhrij. Takhrij itu artinya adalah proses untuk menjelaskan takhrij itu adalah proses untuk menjelaskan asal-usul pengambilan hadis serta kualitas dari hadis tersebut. Nah, di sini muncul ada kitab diantaranya Al-Kafi Asy-Syafi yang fokus pada takhrij hadis. Kemudian juga ada kitab atrof. Adapun ulama-ulama yang terkenal pada masa ini diantaranya Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ad-Dimyati, As-Suyuti dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 7 periodisasi perkembangan hadis menurut Hasbi As-Siddiqi, dan pada abad kedua dan ketiga Hijriah ini sudah mulai ada penulisan dan pembukuan hadis secara resmi meskipun masih yang sebelumnya masih dalam catatan sederhana atau hanya berupa hafalan. Yang selanjutnya pada masa pentashihan ini sudah mulai adanya upaya penyeleksian, penertiban dan juga penyaringan, dan muncul 6 kitab induk yang disebut dengan Kutubus Sittah. Yang selanjutnya pada abad keempat muncul kitab sahih yang belum ada pada masa sebelumnya, yakni abad kedua dan ketiga. Dan di sini ada usaha pengumpulan dari berbagai kitab yang ada sebelumnya ke dalam sebuah kitab. Di antaranya misalnya adalah Jami'us Shahihain, Jami'u Bainas Shahihain, yaitu kitab jami' kumpulan dari dua sahih maksudnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim, serta berbagai kitab lain yang dikumpulkan dari beberapa kitab yang ada sebelumnya. Nah, pada tahun 656 Hijriah hingga sekarang ini merupakan masa pensyarahan, takhrij dan pembahasan yang memunculkan kitab takhrij, zawaid dan atrof. Di sisi lain terdapat juga para akademisi yang berupaya untuk melakukan penelitian terhadap hadis-hadis di dalam berbagai jenis kitab. Oke, barangkali itu berkaitan dengan sejarah perkembangan hadis yang juga harus kita ketahui. Jadi kitab hadis yang sudah kita terima sekarang ini tentu saja sudah sampai di tangan kita ini melewati beragam fase atau beragam langkah dari mulai penghafalan hingga penulisan, dan tentu saja masih eksis hingga saat ini. Nah, jadi adanya kitab hadis itu tentu saja bukan hadir secara instan, namun melalui beragam proses untuk penyempurnaan tersebut. Barangkali itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.